Kali ini kita sudah pindah ke tempat duduk yang enak buat ngobrol, guys. Jadi kali ini kita bersama Mas. Bisa diperkenalkan diri, Mas? Namanya Anton Asbun. Anton Asbun. Asbun itu asli apa? Ya, julukan asal bunyi. Oh, julukan asal bunyi. Ya, soalnya gitarnya ya bisa cuma asal bunyi. Asal bunyi tapi bisa menghasilkan uang itu ya. Oke. Nggak bisa kayak yang lain. Wah, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, Mas. Itu. Asalnya dari mana, Mas? Dari Pujanganom, Kebonsari. Nah, jadi itu masih Kabupaten Madiun ya. Madiun. Nah, jadi kita dulu adik kelasmu ya, Mas Aku ya. Iya. Nah, adik kelas ini kakak kelas saya dulu waktu SMA. gitu. Kamu kelas 1, aku kelas 3, nek gak salah. Loh, masa Ton? Iya. Oh, gak sak durku pas ah? Gak. Oh, kacek 2 tahun di bawahnya. 2 tahun. Oke. Genrenya apa? Dangdut, Mas ya? Ya, dangdut. Ya, jadi Hadroh lah dulu. Jadi gitaris dangdut dari Madiun sini, Mas Anton. Terus ikut grup apa, Mas? Atau grupnya itu apa? Ada grup yang paten nggak atau tetap gitu? Enggak, ya freelance. Freelance itu maksudnya gimana, Mas? Ya cuma yang di sing dhisik lah. Ya, mana yang ngejob? Ngejob. Ikut itu ya. Ikut. Tapi khusus dangdut, Mas ya? Dangdut. Dulu kan usumnya hadroh. Terus awalnya itu ya. Perkembangan zaman kan malah yang dangdut. Harus mengikuti ya. Mengikuti. Oke. Hadroan dulu tahun piro, Mas Anton? Ya 2006 paling. 2006 Lulus hadroh. Sekolah ya. Lulusnya tahun piro tuh, Mas? 2005 kan. Nah, aku berarti 2000 piro ya? 2007. Oh iya. 2007. Dulu main hadroh 2006. Terus awal gitarnya tahun berapa, Mas? Ya 2005 itu kan SMA kelas mulai belajar gitar lah, mulai belajar gitar tahun 2005 itu. Terus mulai musikan kan 2006 lulus gitu. SMA. Awal belajarnya pakai gitar akustik atau elektrik, Mas? Ya akustik SMP. SMP neng listrik kan mulai itu lulus SMA. Lulus SMA. Mulai hadron itu ya pakai elektrik. Iya. Gitar elektrik pertama yang dipakai itu pinjem atau punyanya sendiri, Mas? Nek akustik pinjem. Kalau elektriknya punya grup hadroh itu. Oh, punya nih grup ya. Sekarang masih ada itu. Apa gitarnya, Mas? Prin LG 22 kan. Waduh, tetap legend lah. Prince itu memang gitar legend ya. Mau jual nggak berani soalnya yang punya beli kan yang beli patungan lah, bahasa bahasa Indonesia apa? Iya, patungan ya. Tampian kan kas di lumpukne, kas lumpukne. Uang kas. Jadi dulu itu biasanya kalau dalam suatu grup, terutama di sini ya, mungkin di tempat lain nggak tahu. Hadroh ya, Mas ya? Iya. Hadroh itu kan hadroh itu apa ya namanya? Ya musik hadroh lah. Itu ada sekelompok pemuda atau Karang Taruna. Nah, itu terus ngumpul, terus ada job gitu. Biasanya uangnya ada kasnya. Kas itu bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya, kas ya. Nah, ada uang kasnya itu dikumpulkan terus buat beli alat. Jadi untuk alat-alatnya itu mungkin uangnya orang banyak gitu. Jadi tidak ada hak untuk menjual gitu. Kalau merawat sangat boleh ya. Boleh. Sampai sekarang masih 2006 sampai sekarang masih ada. Saya kira 2023. Kira-kira berapa tahun? Matematik kamu biji belajar 10, 14, 17 tahun ya. Wah, sweet 17 ya. Wah, itu ulang tahun nih, Mas Gitare. Karena kalau nggak dengan gitar itu mungkin nggak sampai sekarang ini ya. Saya wis kondang, Mas Anton, wis. Dari dulu sampai sekarang gitu. Ya cuma bisa bertahan lah. Nah, yang penting bertahan itu. Bagus sih. Terus untuk gitarnya Mas Anton otodidak atau les atau pernah belajar ke teman atau gimana itu, Mas? Ya otodidak. Kalau belajar ke temen ini malah gak nyantol utak. Lah kenapa, Mas? Ya mungkin ya AQ nih di bawah. AQ ini siapa? AQ saya. Wah, ini Mas Anton ini dari dulu memang apa ya?
kalau saya kenal karena kan kakak kelas saya, jadi orangnya itu selalu merendah gitu kan. Dan gitaris yang apa ya bisa dibilang sangat nerimo gitu ya, menerima. Contohnya efeknya wis lama nggak ganti. Ya masih ya tuh saya ya. Masih. Gitar dari lama ya dijual, tapi ibaratnya dijual kok. Iya. Dijual. Efeknya masih ya. Setia lah. G5N itu. Yang lama? Yang lama punya e-group apa itu 606. Itu juga masih ya? Masih ada. Masih, wah, jadi perlu dipertahankan itu. Sayang pada alat, gak usah didadal-dadal. Kalau pengen beli gitu Mas ya. Jadi gitarnya otodidak Mas ya? Iya. Dulu kenapa nggak les Mas? Kan mungkin ada yang les, ada yang kursus itu. Ya itu, kalau diajari temen ini malah gak nyantol. Nek wik-wik dewe kadang temu. Gitu. Jadi lebih nyaman dengan apa ya, otodidaknya tadi sering mendengar lagu gitu. Iya. Terus gitarnya selama ini ganti berapa gitar Mas? Sudah pernah dari tahun 2006 sampai 23 ini cuma 4 Brin ini gitar grup tadi. Iya, terus Xcode itu lama lah itu. Iya, terus 5 berarti ya. RG, terus S-Series, yang terakhir Reganes yang itu tadi. Yang di upgrade itu berarti ya 5. Kalau Xcode-nya masih Mas? Sketnya sudah dijual. Tadi kan beli sendiri dulu. Di tukar tambah gitu. Jadi termasuk awet ya dalam kurun waktu 10 tahun lebih ya. Kalau Reganesnya beli 2016, sekarang 2023. 7 tahun belum ganti. Wis cocok Mas ya. Baru diservis kali ini. Iya, baru diservis kali ini tuh. Padahal potensinya tadi wis lost, switch-nya wis gerodok gitu. Wis pokoknya sungguh menerima Mas Antoni. Efeknya ya baru ganti ini. Apa Mas? Awet 2017 ini ganti G7. Kenapa kau ganti? Ya. Karena rusak atau pengen ganti atau? Pengen ganti aja suasana. Gitu. Oke masuk. Ya pengen foto kancane. Pengen coba yang baru. Iya. Jadi mulai awal di Hadroh itu. Di Hadroh. Terus melu kancane lah. Dangdutan. Kusumen dangdut. Sampai sekarang. Itu kita pernah vakum Mas. Vakum. Ini tahun piro ya? Ya 2006 itu lekas main lah, terus 2007 kan kerja 4 tahun kerja di pabrik, terus 2011 mulai lagi. Berarti vakum 4 tahun? 4 tahun 4 tahun kerja di pabrik sini ya Mas Jul? Iya. Nggak eman-eman ini Mas? Ya mbiyen niku kan fee-nya kecil banget tuh Bang. Dan enggak untuk uang jajannya nggak cukup gitu ya dulu ya. Nah, sekarang kan sudah fee-nya lumayan. Sekali main 500.000, 3 kali main sehari 1,5 juta ya Mas. Guyu toh. Dulu paling buat beli rokok aja cukupnya. Kalau dulu kan memang apa ya, mungkin bisa dibilang jam terbangnya belum dikenal lah, jadi mainnya mungkin di sekitar aja. Dulu kan belum ada medsos, bahkan kan belum bisa mengenalkan luas. Iya. Itu bedanya dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang mungkin mudah ya, lebih mudah. Setelah vakum 4 tahun itu gimana rasanya Mas pegang gitar lagi? Dengan lagu-lagu yang mungkin kalau 4 tahun itu kan lagu wis update wis ratusan lagu lah mungkin. Nek dulu kan update gak begitu nemen lah, gak kayak saiki. Kayak saiki lah. Nah, sekarang memang perubahannya mungkin setiap hari ada tambahan gitu ya. Dulu kan maksudnya gak paling CD, kaset CD kan berapa lagu. CD, VCD biru Mas? Itu ndelok ora kan Ben? Ya kadang-kadang gimana ya Mas? Saiki kan mainnya YouTube, dan vakum setahun ini ketinggalan. Iya pasti ketinggalan sih. Kalau dulu 4 tahun, kalau ketinggalan nggak begitu banyak lah dulu ya. Begitu banyak. Kan mainnya CD. Biar jago lagu menunggu nih kena itu setahun lah. Oh iya. Saiki seminggu ganti. Udah ganti.
Terus denger-denger Bian mau Mas dulu mau lungo apa ya? Mau apa bahasa Indonesia arep lungo guys? Gitu. Merantau. Iya mau merantau gitu. Iya sempat mau merantau tapi kok mulai job berudulan kok ada iman. Jadi jobnya mulai banyak. Mulai banyak lebih kenal meluas lah. Kan ibarat jam terbangnya sudah mulai medsos kan mulai ada itu. Ada panggilan tak tolak, Karena apalagi jobnya mungkin setelah vakum 4 tahun itu semakin dikenal, fee-nya juga semakin. Nah, wah ini kok malah rada cocok ini. Iya, kita akhirnya main dangdut sampai sekarang. Iya. Selama ini gitu. Kesulitannya di perform itu apa, Mas? Ya masalah lagu nek iki kan sekarang kan lagu gongkulaan penontonnya wis njaluk dhisik. Wis minta lagu. Ibaratnya minta lagu. Jadi lebih update penonton daripada pemainnya ya. Mungkin ya karena ada TikTok atau YouTube lebih sosial media lah intinya gitu, lebih update-nya lebih cepat gitu. Cepat. Sedangkan musisi kan dituntut untuk bisa memenuhi apa request-e. Iya. Apalagi nyawer ya Mas ya. Iya. 200.000 lagunya harus ini ya itu pernah Mas, tapi nggak iso gitu. Nggak iso kan? Pernah atau sering? Ya akhirnya dipaksa. Dipaksa. Gaya-gaya lihat akod di Google lah. Unine mergo kan mesti wong ngono kuwi. Iya. Intinya kalau nyawer ya dia intinya harus diturutin kan gitu. Apalagi di kafe. Di kafe kan musuhnya wong ngono kuwi. Oh iya. Di kafe berapa tahun Mas? Sudah berapa tahun dangdutan di kafe itu? Mungkin 2017, mungkin ya 5 tahun lah. 5 tahun ya? Tapi sempat vakum pas corona itu kan tutup. Nah itu mungkin vakum 2 tahun paling nggak salah. Saya mulai lagi kan mengisi dompet, jelas gitu kok mengisi apa harapan mengisi dompet kuwi. Itu durasinya main jam berapa sampai jam berapa Mas kalau di kafe? Jam 11 malam. Jam 11 sudah mulai start? Sampai setengah 2 biasanya. Berarti sampai 11, rolas, siji, 2 jam setengah ya? Iya. Sampai rumah mungkin subuh ya? Jam 3 paling. Jam 3? Oke. Selama main di kafe itu gimana Mas? Ada keluh kesahnya ada nggak? Ibarat susah senangnya gitu loh, susahnya piye, senangnya piye gitu, nek main di kafe. Senangnya kan durasinya lebih pendek. Lebih pendek, cewek ayu-ayu, jelas sih. Terus apa nih? Tapi fee-nya kan dapatnya ya lumayan lah. Dapatnya juga lumayan, itu kelebihannya senangnya lah ya. Tahu lah cewek bareng udah Mas? Enggak. Oh enggak, ini Mas Anton ini termasuk orang lurus ini, gak neko-neko ini selama saya kenal gitu, selama ini nggak ada info yang aneh-aneh gitu. Just ya. Terus susahnya? Susahnya ya masalah lagu itu lagi. Masalah lagu ya. Kadang lagu itu main di jobo lah ibaratnya. Di luar belum. Di luar belum ada, itu sudah update duluan. Kadang yang kawak sudah gak tahu munin yang kono munin gitu. Jadi yang susah senangnya tadi, susahnya di lagu ya. Tetap di lagu, tuntutan lagu. Karena kalau gak iso ya izin lah ya. Malu. Beban mental lah ya. Mental. Apalagi temennya udah bisa, kamu sendiri belum bisa gitu. Kan izin gitu. Mau menangis ya, masuk nangis wis gede gitu ya. Mau pulang tapi ya harus dibayar gitu Mas ya. Karena kata eneng sing ngomong kok menak mau ngene jenjeng bayarnya oke. Tapi kan bebannya itu masalah lagu terutama. Jadi maksudnya Mas Anton itu ada yang komentar enak sih gitar di panggung ya Mas ya. Di panggung tinggal pegang gitar teng ini dapat uang gitu. Padahal di belakang itu wah perjuangannya alatnya juga mahal gitu ya. Lagu harus setiap hari mempelajari gitu. Pono banyak yang nggak bisa diungkapkan lah sebagai seorang gitaris mungkin Mas ya. Iya. Kalau orang lihat pasti enaknya saja ya. Enaknya. Sing prosesnya perjuangannya nggak tahu. Ya.
Dulu bayaran 20.000 dinyangi ya. Iya. Iya. Dulu malah neng Hadroy malah gak tahu bayaran itu. Pertama kali mendapat uang itu berapa Mas? Pertama kali main gitar, terus dapat amplop itu pasti ingat ya berapa? Oh iya, masih ingat. Berapa? Ya sekitaran 2006 itu kan kalau di grup sendiri kan gak bayaran karena uangnya untuk kas ya, untuk beli alat. Terus pertama di job grup lain itu 10.000. 10.000? Iya. Saes tuh Mas? Iya itu. 10.000 itu dapat apa dulu Mas? Waktu tahun itu Mas? Nah dulu kan bensin 5.000, lumayan sih aneh. Berarti bensin 5.000 kalau sekarang dikeruskan sekarang ya? Sekarang harga pertalit 10.000. Kalau dulu 10.000 dapat bensin 2 liter ya? Berarti kalau sekarang mungkin bayarannya 20.000 Mas sampean. Kan dikeruskan gitu harga bensin wae gitu. Tapi yo enggak tahu. Makanya itu kecil dulu Tena golek gayan liya lah ibaratnya. 10.000 guys. Terus saya muda 20 itu sudah ada panggilan kerja tak tinggal. Terakhir itu 20, terakhir bayaran 20.000. 20 sampai 25 itu. Wah, itu yo. Itu rada piye ya? Ya mungkin umumnya dulu memang apa ya bisa dibilang fasenya masih di situ gitu. Jadi tetap harus ya dinikmati kan tujuan kita bermusik mungkin seni dulu lah. Kalau Vi nanti nomor piro Mas Vi? Ya nomor 1 ya. Ya nomor 1 saya nomor 1 karena dia kan juga menumpang keluarga gitu. Habis 10.000 ya lumayan lah dapat bensin 2 liter ya. Iya. Kalau sekarang mungkin 20.000 udah bensin sama rokok ya. Rokoknya tilannya Mas gitu. Sekarang beda nolnya saja. Beda nolnya saja. Sekarang nolnya ada 7. Yang jelas sekarang sudah lebih jauh sama yang dulu lah. Kalau kita teruskan dengan harga bensin tadi yang 10.000 berarti 20.000 tadi gitu. Nah enaknya anak sekarang kan lagi iso tanggapan bayarnya sepodo. Kalau dulu enggak sih. Kalau yang senior bayarnya lumayan, bisa dibilang tinggi gitu ya. Kalau yang pemula itu ya kecil gitu. Sekarang kan pukul rata kan. Sekarang pukul rata. Jadi mungkin untuk gitaris saat ini ya harus banyak-banyak bersyukur sih Mas. Ya. Jadi mungkin kita seumuran ini udah ngalamin fee yang tadi 10.000. Kalau sekarang sekali main tek langsung setara itu Mas ya. Misalkan beda nggak jauh-jauh gitu. Alatnya juga bagus-bagus. Alatnya juga bagus-bagus. Medianya belajar juga udah banyak, efek bagus-bagus. Dulu Metal Zone sudah enak. Ya, Metal Zone. Andalan. Metal Zone itu yang kodokan itu pasti semua gitaris udah pada tahu gitu guys. Pakai digital pertama 505 itu. 505 handal itu ya. Istimewa. Istimewa itu 505. Terus ganti 606. Itu. Untuk sekarang efek sudah api-api ya. Ya, udah bagus-bagus. Jadi ya intinya sudah enak lah sekarang untuk gitaris yang mungkin dangdut sekarang ya, gitaris dangdut saat ini yang era modern ini karek apa ya, dulu perjuangannya kita dulu ya mungkin ya, kita berjuang lah ya dulu, waktu-waktu berjuang di tahun-tahun dulu itu. Ya sing iso bertahan ya alhamdulillah iso ngrasakne. Zaman semono sampai sak mene kan bine wis beda jauh. Yang nggak bisa bertahan ya tumbang gitu tumbang, ya. Karena ya tuntutan lagu itu. Sepantarannya Mas Anton itu sing tumbang banyak juga Mas ya? Ya banyak lah, lumayan. Tumbang karena lagu, terus nggak bisa mengikuti lagu, terus alat mungkin ya? Alat. Mungkin ya dapat kerjaan yang lebih layak gitu. Nah, mesti enak ditinggal. Tapi belum tentu sih Mas. Belum tentu karena seorang gitaris itu kalau sudah fak di, menurut saya loh ini ya, wis fak enak dimain, terus sudah klop di situ, kalau suruh kerja pasti milih main gitarnya. Nah, kalau Mas Anton sendiri misalkan ada kerjaan ini, tak tawarin kerjaan gaji sekian, tapi nggak oleh main gitar, itu mau nggak? Ya mau aja. Mau. Karena sekarang pusing. Karena fokusnya apa? Ya itu lagu itu. Kalau misal nggak ada faktor itu, tetap milih kerjaan? Atau milih? Ya enaknya kan hobi kan.
Hobi dibayar ya? Dibayar, karena ya itu kalau melu wong ikut orang kan ada tuntutan gitu gini. Iki menaknya kan bebas gitu. Berarti tetap milih main gitar Mas ya? Ya nek kalau bisa bertahan ya main gitar. Insya Allah main gitar. Nah ini kan aslinya keluar, padahal tadi semuanya aja milih kerja karena mungkin gini gitu. Kalau sudah profesinya di situ, ditekuni ya bertahan. Selama itu berapa tahun sih Mas? Rongnya wis suwi lah pokoknya ya sampai 23 itu. Iya. 17 tahun lebih ya? Ya luwe. Nek sampai nek vakume kepotong vakume ya tinggal kira 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun nek sak vakume ya 17-an. Oke. Selama mendangdut di freelance itu susah senangnya apa sih Mas? Ya susahnya dulu sing paling diinget-inget itu pernah kejadian apa gimana gitu. Ya nek susahnya di zaman digital ini kan satu lagu itu versinya banyak. Oh beda versi. Ikut Gusana kok versinya sini. Kadung wis mulai lagu versi ini baik lain gitu. Nek beda dulu kan cuma satu versi ya. Satu versi. Saya atau apa wes udah. Nggak banyak pilihan ya. Banyak. Oke. Susahnya freelance itu. Kalau senangnya Mas? Senangnya akeh sih. Temennya banyak gitu. Banyak. Kan nggak sering batal-batal nih gitu. Penyakit itu kan batal-batalnya aja gitu. Akhirnya dijewer kancane gitu. Iya. Tetap di apa ya? Ya bertahan. disambi-sambi lainnya. Wong sekarang kan sudah anak istri dana ya gak cukup nek ngandalnya ini aja gitu. Ada bisnis sampingannya atau kerja lainnya, usahanya? Ya, cuma tani sih. Tani. Tapi kan enaknya kalau tani kan bisa ditinggal sewaktu-waktu. Oh iya. Jadi kalau kerja di orang kan nggak bisa. Ya, jadi apapun itu syukurilah. Syukuri. Terus semaksimal mungkin telaten, tekun gitu Mas ya. Ya, intinya kalau di desa emang nggak bisa, intinya ya nggak bisa nyugi, tapi bisa menyukupi. Bisa mencukupi, menghidupi ya. Nah, itu namanya bersyukur. Ya. Karena kan di desa kan kumpul keluarga kan ayam. Nah itu utama sih. Utama. Keren. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan buat coba-coba gitaris dimanapun berada yang menonton ini Mas? Ya ditekuni aja, soalnya kan walaupun itu intinya, walau nggak bisa nyugi, penting nyukupi, itulah intinya. Itu ya. Kalau yang nasibnya baik naik kelas itu ya nggak apa-apa, karena orang ini nasibnya kan sendiri-sendiri ya. Kalau Mas Anton nasibnya ya segini aja nggak apa-apa. Tetap bagus, ini harus disyukuri kan, yang tumbang ada itu berarti kan bertahan kan masih bagus. Jadi kita melihat ke atas dan ke bawah gitu, intinya harus bersyukur gitu. Enak ya dinikmati, gak enak ya digoleki kan gitu. Nah masa gak enak meneng ae ya kan, yang golek gitu. Betul. Oke. Kalau ingin menonton Mas Anton di YouTube enak gak Mas? Yang video-video ini siapa ada Mas? Gak punya. Maksudnya grup apa gitu? Oh yang akhir-akhir ini paling ikut Mustika Ponorogo. Mustika Ponorogo. Iya itu. Itu di YouTube ada ya? Ada di YouTube. Yang terkini Mas Anton ikut di sana. Iya. Kalau yang lainnya mungkin ada yang searching gitu, ya. Mencari. Kalau freelance ya jarang ada di YouTube. Nggak apal sih juga Mas ya. Yang nyuting siapa, YouTube channelnya apa kan juga nggak tahu. Yang penting kita Mas Anton main dapat sangu beres itu. Iya. Udah selesai urusan ya. Iya. Oke. Untuk Instagramnya Mas Anton apa atau Facebook? Ya Anton Asbun. Anton Asbun ya. IG sama Facebook Anton Asbun semua. Oke. Ya mungkin gitu saja ya secari kisahnya atau Q&A dengan Mas Anton Asbun asal bunyi. Ya, Q&A kita hari ini bisa menambah wacana yang positif buat teman-teman semuanya Mas ya. Amin. Nah, dan kalau ada yang kurang pas atau negatifnya ya nggak usah diambil gitu. Karena ini spontanitas, nggak ada konsep, nggak ada rencana itu tadi Mas ya. Oke. Ya gitu saja Mas ya. Iya, makasih. Terima kasih buat semuanya dan salam dari Adin Guitar Service dan Anton Asbun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos.